Akhirnya Ibtu Rudiana buka suara usai Peggy Setiawan bebas, sambil menangis mengakui kehilafannya rekayasa kasus Vina. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Berita kali ini kita mengikuti terus kasus penanganan pembunuhan Vina Cirebon. Dari informasi yang terbaru, akhirnya Ayah Eki Ibtu Rudiana beri pernyataan usai Peggy Setiawan bebas dari tersangka kasus Vina Cirebon. Mendadak sampaikan hal ini. Lika-liku perjalanan kasus pemerkosaan disertai pembunuhan sejoli Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat masih menyimpan misteri tersendiri dalam upaya pengungkapannya oleh kepolisian. Teranyar Peggy Setiawan yang disebut Polda Jawa Barat sebagai pelaku utama aksi pembunuhan dan pemerkosaan itu bebas secara hukum. Diketahui bebasnya Peggy Setiawan dari status tersangka kasus Vina Cirebon diputus oleh PN Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Putusan tersebut dibacakan oleh Hakim Tunggal PN Bandung yakni Eman Sulaiman pada Senin tanggal 8 Juli 2024. Dalam putusannya terdapat pula perintah Polda Jawa Barat yang disebut sebagai pihak termohon untuk memulihkan harkat martabat Peggy Setiawan, memerintahkan kepada termohon untuk menghentikan penyidikan dan memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dan memulihkan harkat martabat seperti semula, kata Hakim Eman Sulaiman yang membacakan putusannya pada hari Senin 8 Juli 2024. Secara mengejutkan, praktisi hukum yakni Pitra Romadhoni Nasution menyampaikan pesan khusus dari Ibtu Rudiana di tengah euforia kebebasan Peggy Setiawan. Hal itu disampaikan Pitra Romadhoni Nasution dalam program Catatan Demokrasi TV One kemarin. Pitra yang hadir sebagai praktisi hukum mengaku mengenal dekat dengan anggota keluarga dari almarhum Eki. Ya, salah satu keluarga beliau itu sahabat baik saya. Jadi sahabat baik saya itu wajib saya perjuangkan, kata Pitra ya. Dan Pitra juga yang kala itu tengah bercakap dengan Peggy Setiawan dalam program tersebut mendadak mewakili rasa duka yang telah menyelimuti keluarga almarhum Eki di tengah euforia putusan sidang pra-peradilan. Tak tanggung-tanggung, Pitra pun turut mengungkap kondisi sesungguhnya yang telah melanda keluarga almarhum Eki di tengah kontroversi kasus pembunuhan tersebut. Saya melihat keluarga beliau ini sangat menyedihkan sekali dan sampai saat ini masih terpuruk karena hilangnya putra kebanggaan dan kesayangan saya bersama istri saya dan anak-anak saya terpukul dengan kematian Eki. Jadi saya kira Bapak Ibtu Rudiana ini perlu juga diberikan apresiasi oleh Kapolri maupun Kapolda karena dengan gigih mengungkap tabir atas kematian anaknya yang semula itu dikatakan laka lantas. Selanjutnya Pitra mengaku dirinya pun sempat melakukan komunikasi dengan Ibtu Rudiana di tengah kontroversi pengungkapan kasus yang terjadi. Bahkan Pitra mengaku diberi pesan dan permintaan khusus dari Ibtu Rudiana kepadanya. Menurut Ibtu Rudiana, hingga saat ini masih dalam kondisi terpukul dan atas peristiwa pembunuhan yang menimpa Eki. Anaknya Rudiana bilang, "Bang, tolong perjuangkan almarhum," kata dia. "Saya tidak ada kepentingan di sini, baru saya ungkap saja di sini. Jadi silahkan netizen menghujat saya," kata Ibtu Rudiana menginformasikan ke rekan dekatnya bernama Pitra ini ya. Kasus pembunuhan terhadap Vina dan Eki terjadi pada Agustus 2016 dengan pelaku geng motor di Cirebon, Jawa Barat.
Cirebon menetapkan 11 anggota geng motor sebagai tersangka kasus pembunuhan disertai pemerkosaan tersebut. Sebelumnya, kasus kematian Pina dan Eki ditengarai akibat kecelakaan lalu lintas yang terjadi. Namun, si Joli muda itu ternyata menjadi korban pembunuhan sadis oleh geng motor tersebut. Hingga saat ini, terdapat 3 orang tersangka pembunuhan dan pemerkosaan yang masih buron usai 8 tahun kasus tersebut. Polisi mengungkapkan 3 pelaku yang buron itu beridentitas Andi 23 tahun, Dani 20 tahun, dan Peggy alias Perong 22 tahun. Sementara 8 pelaku lain yang telah menjalani masa hukumannya yakni Jaya Suprianto, Eka Sandi, Hadi Saputra, Eko Ramadhani, Sudirman, Rivaldi Aditya Wardana, dan Saka Tatal. Adapun Polda Jawa Barat secara mengejutkan menghapus 2 nama DPO lainnya usai menangkap terduga otak pelaku pembunuhan yakni Peggy Setiawan alias Perong.